5. Sambutan kepala sekolah. Yang keenam, pemaparan materi parenting bertema gadget saat di sekolah dulu dilarang, sekarang diharuskan, bersama narasumber Bernard Samudra Putra, sarjana psikologi. Beliau adalah psikolog SDIK Nikma. Yang ketujuh, penutup dan doa. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Rifai. Kepada Bapak Rifai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد Di mana nih ما kalau mau ini, kalau يبدل mau القول chat? لدي وما أنا بظلام Ini kalau chat للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Mufti Al-Kausar Solihin وأزلفت Usman. الجنة للمتقين غير بعيد Potong-potongnya 10.000 segini هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ Usman من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Rifai. Semoga pahala tercurah bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan penayangan video tentang SDIP An-Nikmah.
Jadi telah kita saksikan sekilas tentang selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Kepala SDK 5, Bapak Agus Muhammad Ramdan, MPD. Kepada Bapak Kepala SDK 5, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Bunda, sebelum kita mulai, mohon untuk yang belum meng-unmute layarnya atau panggilan Zoom-nya, mohon untuk di-unmute dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian juga hari ini pagi hari kita sudah mendapatkan berkah yang sangat luar biasa sekali, turunnya hujan, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan parenting kali ini. Ayah dan Bunda, saya ingatkan kembali ya untuk meng-unmute tampilan Zoom-nya supaya materi bisa kita simak dengan baik. Oke. Silakan Ayah Bunda untuk meng-unmute tampilan Zoom-nya. Untuk Ayah Bunda yang baru bergabung, tolong di-unmute tampilan Zoom-nya ya, supaya kita bisa menyimak materi dengan baik sampai dengan 1 jam ke depan. Oke. Ayah dan Bunda, senang sekali ya kita bisa bertemu kali ini dalam kegiatan parenting, meskipun ternyata pertemuannya tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita bertemu untuk kegiatan parenting ini di aula SDIT Anikmat, tetapi kali ini kita bertemu dalam media virtual, yaitu media Zoom. Tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar, semangat kita untuk tetap tumbuh, semangat kita untuk tetap mengikuti kegiatan parenting ini. Terlebih, hari ini adalah hari yang sangat spesial sekali, di mana hari ini adalah pembagian rapot PTS, yang mana pembagian rapot PTS ini membelah 6 bulan atau semester menjadi 2 bagian. 3 bulan yang sudah berlalu dan 3 bulan yang akan kita lalui. Nah, kalau 3 bulan yang sudah berlalu, itu sudah tidak bisa kita apa-apakan lagi. Nilai sudah ada, kemudian perkembangan juga sudah ada. Nah, di pembagian rapat ini, mudah-mudahan Ayah Bunda bisa mengikuti kegiatan parenting dan kegiatan Zoom meeting bersama wali kelas dengan optimal, sehingga kita bisa menentukan strategi bagaimana cara kita menjadi orang tua di rumah, menjadi guru di sekolah, menjadi guru di rumah untuk 3 bulan ke depan. Nah, kemudian nanti di pembagian rapat setelah virtual ini ada juga kami mengundang seluruh orang tua untuk datang ke sekolah secara bergiliran. Jadi dalam 1 hari kami mengundang maksimal 3 orang tua beserta Ananda untuk datang ke sekolah. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan momen, bisa kita jadikan salah satu fasilitas untuk berbagi bagaimana keluh kesah orang tua di rumah, bagaimana kiat-kiat menghadapi Ananda di rumah, bagaimana perkembangan Ananda selama belajar di rumah. Nah, mudah-mudahan Ayah dan Bunda ketika sudah dijadwalkan atau sudah mengisi jadwal pertemuan antara orang tua dengan wali kelas, itu bisa hadir tepat waktu, kemudian juga bisa hadir dengan Anandanya. Insya Allah, segala protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID sudah kita lakukan secara optimal. Jadi Ayah Bunda datang ke sekolah tidak perlu khawatir, nanti anak saya di sana bagaimana, takut tertular atau apa. Insya Allah segala sesuatunya sudah kami kondisikan, sehingga Ayah Bunda bisa dengan tenang datang ke sekolah bersama Ananda untuk berkonsultasi ataupun untuk sekedar memberikan informasi terkait perkembangan Ananda di rumah. Kami di sini memberikan informasi terkait perkembangan secara akademik maupun life skill melalui kartu kendali yang sudah Ayah Bunda berikan. Nah, mungkin nanti pada saat pertemuan dengan wali kelas, Ayah Bunda bisa sharing bagaimana, apakah sinkron tidak yang terjadi di rumah dengan yang kami dapatkan
mendapatkan informasinya dari ayah bunda? Atau apa yang harus kita evaluasi 3 bulan ke depan? Begitu ya ayah bunda. Kami berharap sekali ayah bunda dapat hadir, ayah bunda dapat membawa anandanya ke sekolah, sehingga kita bisa sharing, sehingga kita bisa memberikan treatment yang baik, treatment yang tepat untuk putra-putri kita di rumah selama 3 bulan ke depan sampai dengan penilaian akhir semester. Nah, ayah bunda, saya juga mengucapkan terima kasih karena ayah bunda sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan parenting ini di tengah-tengah kesibukan ayah dan bunda. Biasanya kalau hari Sabtu pagi-pagi itu, apalagi ayah bunda yang di rumah itu beres-beres rumah atau yang lainnya. Tapi kali ini karena mungkin momennya sangat spesial, ayah dan bunda menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan parenting. Satu nuhun pisan ayah bunda yang sudah mengikuti kegiatan parenting ini. Alhamdulillah pesertanya sudah semakin banyak, satu persatu bertambah. Sambil menunggu peserta yang lainnya, mudah-mudahan sampai nanti materi utama yaitu di Pak Samudra terkait penggunaan gadget, nanti pesertanya sudah sampai ke 500 atau 600 sambil kita menunggu. Nah, ayah bunda, hari ini kita akan membahas tentang topik penggunaan gadget selama masa pandemi. Saya share screen sedikit ya ayah bunda. Materi yang utamanya nanti ada di Pak Barnard. Oke, ayah bunda, ini saya sangat senang sekali dengan tema dari parenting ini. Pertama ada kata-kata hello parents, karena selama ini kita tidak pernah bertemu secara klasikal ya ayah bunda, hanya baru kali ini saja, itu pun secara virtual melalui Zoom. Tetapi mudah-mudahan ini tidak menghapuskan semangat kita untuk tetap belajar gitu ya. Ayah bunda selama 7 bulan ini, dari mulai bulan April sampai dengan bulan September, sekarang memasuki bulan ke-8 di bulan Oktober, di tengah-tengah masa pandemi, ayah bunda sudah menjadi orang tua yang hebat luar biasa, sudah juga menjadi guru yang hebat luar biasa di rumah. Kami ucapkan terima kasih karena sudah bersinergi dengan kami, karena sudah bekerjasama dengan kami memberikan pembelajaran yang optimal kepada putra-putri kita di rumah. Tentu kami sangat berharap sekali pembelajaran ke depan, 3 bulan ke depan, atau bahkan sampai nanti bisa bertatap muka, kita terus mengoptimalkan pembelajaran-pembelajaran baik secara akademik maupun life skill dan ibadah-ibadah yaumiyahnya ayah dan bunda. Hari ini kita akan membahas tentang pertama new normal. Nah, kata new normal ini seringkali kita dengar tidak hanya di media televisi, tapi di parenting, di webinar pasti selalu ada kata-kata new normal. Kemudian juga di Instagram, di media-media sosial lainnya, di Facebook, pasti ada kata-kata new normal ketika ada status atau ketika diunggah beberapa pamflet. Nah, normal ini adalah sebuah perubahan yang besar dengan tatanan yang baru gitu ya. Sekolah berubah, sekolah mengubah tatanannya, orang tua mengubah tatanannya, siswa juga mengubah kebiasaannya, lingkungan mengubah kebiasaannya, dunia pun mengubah kebiasaannya, sehingga ini merupakan sebuah perubahan yang sangat lingkupnya adalah dunia, tidak hanya individu atau tidak hanya sekolah. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah. Berdasarkan kebijakan pemerintah, memang saat ini Nadiem Makarim atau Menteri Pendidikan sudah memperbolehkan untuk melakukan tatap muka khusus untuk di daerah yang zona kuning dan zona hijau. Nah, bagaimana dengan Kabupaten Bandung? Kabupaten Bandung saat ini kalau melihat dari situs COVID Sabilulungan, itu kita masih berada di zona orange. Jadi belum diperbolehkan untuk melakukan tatap muka. Nah, meskipun ayah dan bunda mungkin sering melihat di jalan atau ketika melewati sebuah sekolah, ada anak-anak yang memakai seragam dan datang ke sekolah. Nah, kemudian mungkin dalam hati bertanya, kenapa yang itu diperbolehkan sekolah, tapi di Animah tidak? Nah, sebetulnya
payung hukumnya atau payung kebijakannya adalah zona kuning dan zona hijau saja yang sudah boleh tatap muka. Itu pun dengan berendelan-berendelan persyaratan. Jadi tidak ketika kuning atau hijau langsung masuk, tidak seperti itu. Banyak sekali syarat yang harus dipenuhi. Nah, kalau ayah bunda melihat di satu tempat sekolah, nah itu sebetulnya belum diperbolehkan. Jadi mungkin kegiatannya bukan tetap hanya bertemu saja. Jadi ayah bunda, jadi pertanyaan. Ayah bunda, mohon. Ya maksudnya ini pas Zoom ieu misalnya iya kan aku ini iya loginnya udah iya teh soalnya nggak kebuka. Nah, jadi kalau di sekolah lain ayah dan bunda melihat ada yang sudah tatap muka, sebetulnya itu belum boleh atau masih dilarang karena Kabupaten Bandung ini masih termasuk ke zona orange, bukan zona kuning atau zona hijau yang sudah diperbolehkan melakukan tatap muka. Jadi mohon bersabar, kita tetap masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan gadget dengan bijak, begitu ya ayah dan bunda. Mungkin ayah dan bunda pernah mendengar kata-kata they said no phone inside the school, but now school is inside the phone. Jadi kalau dulu di sekolah itu tidak diperbolehkan membawa handphone. Nah kalau sekarang malah sekolah itu sendiri ada di dalam handphone atau ada di dalam gadget. Nah lalu bagaimana penggunaan gadget untuk anak-anak? Sementara anak-anak saat ini belum bijak dalam menggunakan gadget. Harus betul-betul perlu pendampingan yang ekstra dari kita semua. Harus betul-betul perlu pendampingan ekstra dari guru. Nah, sehingga oleh karena itu kita akan mempelajari, atau ibu dan bapak, guru, baik Ananda ataupun orang tua di rumah, kita akan mempelajari bagaimana cara yang bijak menggunakan gadget. Kemudian yang terakhir adalah tips dan trik menghadapi pembelajaran jarak jauh bagi orang tua semuanya. Nah, ayah dan bunda, ketika kita berbicara tentang perubahan yang besar dengan tekanan yang baru, tentu saja tidak ada perubahan yang mudah. Tentu saja perubahan itu sangat sulit sekali. Tidak ada perubahan dalam kenyamanan, atau tidak ada kenyamanan dalam perubahan. Pasti ketika kita berhijrah, dari sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, kemudian berubah dari offline menjadi online, kita merasa tidak nyaman. Kemudian dalam menjalani perubahan itu sendiri, pasti tentu mendapatkan banyak sekali kesulitan. Pertama, mungkin dalam hati, aduh kenapa belajarnya online pasti akan menjadi kaku, pasti akan menjadi canggung anak-anak dengan guru, pasti akan menjadi sulit, karena materi tidak secara optimal meskipun sudah melalui video pembelajaran atau Zoom. Nah, tetapi walau bagaimanapun kita harus berubah, kita harus mengubah pola pikir kita daripada, mohon maaf. Nah, memang berubah itu sangat sulit, tetapi jika kita tidak berubah di saat ini itu akan sangat fatal sekali. Oleh karena itu ayah dan bunda, penting sekali bagi kita, penting sekali bagi putra-putri kita untuk tetap belajar di tengah masa pandemi seperti ini. Mungkin ayah dan bunda miris sekali ya melihat siswa-siswa yang lainnya pagi-pagi sudah main sepeda, pagi-pagi sudah di luar rumah, bukan melakukan aktivitas belajar. Padahal seharusnya pagi-pagi pikiran mereka masih fresh, pikiran anak-anak kita masih fresh, harusnya digunakan untuk belajar. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kami selaku seluruh guru SDIT A5 tetap berkomitmen untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi putra-putri kita. Nah, tentunya kami juga memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ayah dan bunda karena telah berkontribusi memberikan pembelajaran juga mendampingi anak-anak dengan baik. Ada pepatah happy parents, happy kid.
orang tua yang happy menghadapi pandemi ini akan menularkan kesenangannya atau kehappy-annya terhadap putra-putri kita. Nah, mudah-mudahan ayah dan bunda bulan demi bulan sudah kita lalui, hari demi hari sudah kita lalui, waktu demi waktu sudah kita lalui. Mudah-mudahan kita semua semakin bisa beradaptasi, kita semua semakin bisa memahami satu sama lain, karena saat ini rentan sekali miskomunikasi antara kita. Orang tua miskomunikasi dengan siswa, sudah banyak sekali di media-media sosial ada orang tua yang bahkan melakukan kekerasan terhadap anandanya di rumah, kemudian juga bahkan sampai ada korban meninggal, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan itu semua tidak terjadi di SDIT An-Ni'mah khususnya ya ayah dan bunda. Banyak sekali miskomunikasi orang tua terhadap guru terhadap anak-anak di rumah. Nah, mudah-mudahan pembagian rapot kali ini, pertemuan kali ini, bahkan pertemuan nanti selama 2 minggu ke depan yang kita jadwalkan bisa membuat kita menjadi lebih saling mengerti satu sama lain, bisa membuat kita menjadi individu yang lebih baik lagi gitu, menjadi guru yang lebih baik lagi di sekolah untuk Bapak dan Ibu guru, menjadi orang tua dan guru yang lebih baik lagi di rumah untuk ayah dan bunda, menjadi siswa yang lebih baik lagi di rumah untuk seluruh siswa SDIT An-Ni'mah, baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, rasa terima kasih yang amat besar mengalir dari relung hati terdalam untuk ayah dan bunda, meskipun kami tidak bisa mengucapkannya dalam untayan kata-kata karena sangat banyak sekali ayah dan bunda. Terdering doa semoga ayah dan bunda yang sudah ayah dan bunda lakukan untuk mendidik balas dengan baiknya budi pekerti Ananda di kemudian hari. Pengorbanan mendampingi Ananda selama belajar di rumah, Allah balas dengan berkahnya kehidupan Ananda di kemudian hari. Sabarnya ayah bunda menjadi rekan sejawat kami, Allah balas dengan kebahagiaan Ananda di kemudian hari. Tanpa dukungan ayah dan bunda, tanpa kerjasama ayah dan bunda, ikhtiar kami dalam mendidik Ananda untuk menjadi generasi muslim yang kafah, generasi muslim yang rabbani, tidaklah berarti Allah takdirkan kita berada pada bahtera yang sama, berada pada perahu yang sama. Kitalah yang menjadi nahkodanya, yang mengarungi suka dan duka perjalanan ini hingga mencapai suatu dermaga surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh memang ayah dan bunda, ini adalah jalan amal soleh bagi kita. Semoga kita tidak tenggelam dalam keputusasaan, tapi menjadi ujung perjuangan kita. Nah, ayah dan bunda, mudah-mudahan momen ini adalah momen untuk meningkatkan lagi tali silaturahmi kita antara Ananda di rumah dengan Bapak Ibu guru, antara orang tua dengan Bapak Ibu guru, antara orang tua dengan anak-anak di rumahnya. Salam sayang dari Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kepada Ananda di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga betul-betul dihindarkan dari wabah COVID ini. Begitu ayah dan bunda, sambutan dari saya. Mudah-mudahan ayah dan bunda bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian setelah ini, ayah dan bunda akan masuk ke kelasnya masing-masing. Yang satu hajar di kelas 1 hajar, 6 abu di kelas 6 abu, nanti Zoom meeting-nya akan diberikan oleh wali kelasnya masing-masing. Nanti akan dikupas secara tuntas bagaimana perkembangan secara klasikal yang lebih detail lagi. Begitu ayah bunda, mudah-mudahan ayah bunda tetap dalam keadaan sehat walafiat, anak-anak juga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tetap dalam keadaan happy. Ayah dan bunda juga tetap dalam keadaan happy meskipun di rumah harus bekerja. Kemudian juga anak-anak di rumah bagaimana membimbingnya. Atau meskipun yang ibu rumah tangga harus masak, harus mencuci, membersihkan rumah, tapi anak-anak belajar. Nah, mudah-mudahan ayah dan bunda semakin ke sini semakin bisa beradaptasi. Guru-guru pun di sekolah mudah-mudahan semakin bisa beradaptasi. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Kita berdoa semoga kita bisa terus beradaptasi dan menjadi pembelajar yang baik setiap harinya. Ayah dan bunda, mungkin parenting ini akan kita lakukan serapat mungkin gitu, akan kita lakukan sebanyak mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Salam bakti
dari Yayasan Anima Al-Karimah. Mohon maaf tidak bisa menghadiri kegiatan parenting kali ini karena ada satu dan lain hal dan karena ada kegiatan yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Agus atas sambutannya. Baiklah, tiba saatnya kita menuju ke acara inti hari ini, pemaparan materi parenting online yang bertema gadget di sekolah, dulu dilarang, sekarang diharuskan, bersama Bapak Bernard Samudra Putra SPSI. Kepada Bapak Samudra, waktu dan tempat dipersilahkan, dan kepada Bapak Ibu untuk pertanyaan bisa menggunakan chat box. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, apa kabar semua? Dan terima kasih banyak sebelumnya kepada kami dan juga kepada yayasan dan semua pihak yang terlibat atas kelancarannya. Pagi hari ini, insya Allah kita akan sama-sama melaksanakan parenting secara online ini. Sayangnya kita belum bisa secara offline. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, saya pinginnya tetap kita satu sama lain dapat berinteraksi, maka dari itu saya selalu melihat komen juga gitu, kemudian saya berharap juga agar ayah bunda dapat memberikan komentar atau bahkan sharing, dan sekitar 30-40 menit ke depan saya coba akan dan saya inginnya lebih banyak kita diskusi dari sisa waktu yang didapat ya bunda. Nah sebelum itu saya ingin kita semua untuk semua yang hadir di sini saya ingin semua memberikan apresiasi dengan cara memberikan reaction di sebelah kanan bawah, boleh clap hand, boleh thumbs up atau yang lainnya yang diinginkan oleh ayah bunda. Seperti yang saya berikan seperti ini. Dan terima kasih banyak kepada ayah bunda juga. Nah, oke, sudah banyak yang memberikan reaksi. Oke, nah dengan begitu saya melihat motivasi ayah bunda untuk selalu terus belajar, termasuk juga saya untuk kita semua mengalami pergerakan zaman ya ayah bunda. Dan tema hari ini mengenai itu secara umumnya, seperti itu. Dan mohon maaf mata saya tidak selalu ke kamera karena saya sambil melihat komentar yang masuk, dan itu karena kita tidak bisa dua arah secara lancar, secara luas, jadi saya akan melihat chat ayah bunda atau reaction atau apapun. Dan ya, ntar kalau ada yang raise hand itu dibolehkan kalau pas saat kita materi pun sebelum masuk ini, ntar kalau memungkinkan saya bolehkan untuk ya kita langsung disitu interupsi gitu ya ayah bunda. Perkenalkan sebelumnya, saya Mudra, di sini sebagai konselor Anima, dan hari ini mencoba untuk memaparkan materi yang sebetulnya secara umum sudah tahu semua ya. Saya hanya recall aja bagaimana seharusnya atau lebih baik secara optimal, sehingga proses pembelajaran anak-anak khususnya itu perkembangannya tadi berjalan dengan optimal juga. Saya akan share screen sebentar ya bunda. Baik, saya sudah memberikan screen layar yang ada judulnya. Mohon dari ayah bunda seperti biasa saya membutuhkan reaction apakah sudah nampak di layar gadget ayah bunda sekalian. Tolong berikan thumbs up apabila sudah ada. Oke, secara umum sudah ada. Terima kasih. Nah, sekarang saya langsung masuk. Sekitar tadi 34 menit saya coba membawakan tema hari ini ya bunda. Jadi kita akan membawakan atau kita akan sharing satu sama lain mengenai gadget di sekolah, dulu dilarang dan sekarang diharuskan. Juga tadi bagaimana tips dan triknya mengatasi masalah PJJ. Jadi di sini akan ada 3 bagian kurang lebih, yaitu mengenai gadget itu sendiri,
yang kita akan samakan semua persepsi di sini. Kemudian masalah mengenai kenapa sih dulu dilarang dan sekarang akhirnya diharuskan, dan jelasnya adalah ya secara konkret bagaimana kita mengatasi masalah-masalah yang ada pada PJJ, terutama anak kita itu yang mengalaminya secara langsung. Jadi dari pengertiannya terlebih dahulu, gadget merupakan perangkat elektronik yang biasanya dengan ukuran kecil dan mempunyai fungsi yang khusus. Nah, jadi itu secara dulu gadget hanya sebatas seperti ini. Dulu mungkin pas pertama kali seperti, mohon maaf saya menyebutkan mereknya, BlackBerry pertama muncul tuh paling ini banget gitu. Karena itu tadi kecil dan fungsinya sangat, chattingnya mulai dari SMS awalnya, kemudian berubah menjadi seperti itu, sangat pesat dan sangat terpakai gitu ya. Nah seperti itu, dan ternyata perkembangannya sekarang bukan hanya sebatas itu saja, tapi perangkat elektronik mempunyai unsur kebaruan karena ini teknologi sangat cepat berkembang dan terus-menerus terupdate dan terkinian membuat kehidupan manusia, nah ini intinya, semakin lebih mudah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah pengertian sekarang. Karena kalau dulu hanya sebatas ini aja. Smartphone dan tab pertama kali banget, awal banget yang sangat pesatnya. Laptop memang sudah ada, tapi akhirnya yang bisa kemana-mana itu dan mudah dipergunakan adalah smartphone dan tab ini. Namun sekarang lebih dari itu. Smartphone-nya dengan spesifikasi mumpuni. Perubahan zaman sangat cepat, bukan hanya sebatas untuk chatting, kemudian menjadi browsing, dan sampai sekarang adalah hal-hal yang berat dilakukan. Kalau anak sekarang gaming, dan itu membutuhkan porsi yang sangat mumpuni dari spesifikasi, atau editing, creator, coding, dan itu semua membutuhkan smartphone yang memang spesifikasi mumpuni. Kemudian, nah ini ada tab, notebook, laptop, dan smart TV termasuk. Jadi bukan hanya sebatas ukuran gitu dalam perkembangannya, tapi juga itu tadi yang paling utama adalah adanya koneksi internet. Dan karena dari situlah perangkat-perangkat ini sebagai hardware-nya mampu untuk melakukan tugasnya secara optimal. Karena tadi itu intinya adalah ada transfer data. Kalau dulu hanya sebatas chat, kalau sekarang transfer datanya benar-benar sangat luas sekali. Begitu ayah bunda. Jadi intinya yang paling penting juga di sini adalah internet sebagai pembawa pesan apapun itu bentuknya. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa gadget merupakan perwujudan dari budaya manusia. Mungkin aneh ya, kenapa bawa-bawa budaya begitu ya, dan tiba-tiba ada. Jadi memang tidak serta-merta tiba-tiba suatu alat atau perkakas itu muncul. Saya contohkan, layaknya pakaian adat yang Indonesia sangat beragam sekali, bahasa yang sangat beragam, rumah adat. Nah, ini yang paling bisa dicontoh atau kita bisa analogikan, yaitu perkakas pada zaman dahulu. Mulai dari praaksara yang hanya memakai batu, perimbas, dan segala macamnya, itu kan intinya untuk mempermudah mereka. Nah, kalau sekarang, ya muncullah gadget ini. Intinya sama, untuk mempermudah kehidupan kita. Kalau dulu harus pakai pisau untuk menghidangkan makanan, kalau sekarang kan enggak ya bunda, kita tinggal tap tiba-tiba didatang, orderan, dan sudah kita bisa makan dengan berbagai macam menu. Itu sebetulnya sama-sama makan kan, tapi alatnya yang berbeda. Nah inilah jadi gadget merupakan perwujudan suatu budaya manusia. Dan di sini saya akan bertanya, saya mau lihat kolom komentarnya dari ayah bunda. Apakah kita dapat menolak gadget? Begitu. Kira-kira ayah bunda pasti banyak beda-beda jawaban ya. Oke, saya mau lihat jawaban-jawaban dari ayah bunda. Tolong ya ini jawab ayah bunda. Saya akan di-off-in dulu share. Oke, sudah banyak yang masuk. Dan belum ada saya yang baca iya. Sangat mungkin tapi ada. Rata-rata jawabannya adalah tidak. Saya akan tunggu.
Pertanyaannya apa? Tadi apakah kita, saya kasih lagi, Bunda, sekali lagi, mohon maaf saya kasih dulu share-nya. Apakah kita dapat menolak gadget? Itu pertanyaannya. Oke, secara umum jawabannya adalah tidak. Saya pengennya memang tadinya lewat website ya jadi kita bisa melihat hasilnya secara persentase, tapi tidak efisien karena kita harus masukkan kode dan segala macamnya. Jadi cukup dari chat dan Bapak Ayah Bunda bisa melihat dari situ. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Ayah Bunda sebelumnya sudah memberikan pendapatnya atau jawabannya mengenai pertanyaan yang saya berikan. Jadi apakah kita dapat menolak gadget untuk saat ini gitu? Jawabannya adalah, jadi memang kesimpulan yang Ayah Bunda berikan adalah benar bahwa tidak bisa untuk saat ini karena seluruh populasi manusia terbantukan, dimudahkan, dan yang biasa adalah sekarang jadi sistem dalam kehidupan yang menopang saat ini. Sebagai contoh adalah perbankan kita yang segala macam dilakukan lewat PIK yang kita pakai. Kalau dulu harus menggunakan laptop minimal gitu ya, kalau sekarang bisa dari situ. Saham pun termasuk, di situ kita bisa tinggal melihat. Jadi intinya segala macam kehidupan kita sudah tersistematik seperti itu, mau nggak mau. Sebagai contoh, kalau sebagai sumber listrik yang nggak ada kan, sudah kita nggak bisa apa-apa layaknya. Kayak kembali ke zaman dulu dan banyak banget komentar negatif yang timbul. Nah itu bahwa memang kita mau nggak mau sudah begini. Tapi yang jadi pertanyaan menarik adalah, apakah tiba-tiba ada di Indonesia atau Indonesia sendiri yang buat? Nah, itu ya dari dampak globalisasi kita. Bahwa kan nggak tiba-tiba ya, malah kita bisa bilang sangat ya terlambat gitu untuk perkembangan teknologi. Jadi memang inilah aspek globalisasi yang akhirnya menuntut kita sebagai penduduk gitu, sebagai masyarakat menggunakan ya sebagai konsumen akhirnya. Dan saya berikan contoh yang konkret untuk ananda kita juga. Contoh, termasuk kita zaman dulu bahwa buku kita untuk berat dan sekarang juga begitu biasanya ngelihat anak-anak masih kecil gitu, tapi bawaannya kayak lebih berat, tasnya lebih gede gitu daripada punggungnya, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah ada e-book dengan berbagai macam sumbernya yang sudah bisa dimasukkan ke dalam, bisa di-download dari smartphone-nya dan akhirnya cuma cukup satu kantong daripada saku kiri atau kanannya begitu di bawah. Ini adalah perkembangan yang benar-benar sangat ya dimudahkan. Tapi nah itu dia. Bukan itu ternyata yang membuat kita termagnet dengan gadget ini secara umum. Bukan itu. Sebagian besar survei saya dapatkan bahwa ya digunakan untuk mencari informasi mengenai apa yang kita suka. Yang pertama, karena beda-beda setiap orang gitu. Bahkan di IG-nya aja setiap orang beda-beda tergantung apa minat interest yang dia lakukan setiap harinya dengan gadget tersebut. Terus dan intinya adalah bersifat hiburan. Ya, ini utamanya adalah yang sekarang Indonesia adalah salah satu terbesar menggunakan media sosial. Dan itu tadi dengan kemudahan-kemudahan yang itu kita lakukan, sayangnya penggunaannya masih hanya termagnet pada hal ini. Nah, sekarang itu secara umum mengenai gadget dan kita tadi sudah tahu bahwa itu merupakan produk dari suatu budaya. Dan kita masuk ke yang berikutnya, yaitu dulu dilarang, tapi sekarang diharuskan. Kalau udah ada kata dilarang, pasti ada sesuatu hal yang dalam tanda petik negatif gitu ya Bunda ya. Nah, intinya adalah potensi ketidakbermanfaatan jauh lebih besar akan tampak di permukaan, sehingga sesuatu hal dilarang. Walaupun tetap manfaatnya tetap ada kan ya Ayah Bunda, tapi karena dikira-kira dipikirkan ternyata saat itu adalah suatu hal yang lebih banyak mudaratnya gitu, dan akhirnya maka dilaranglah dan tercetuslah kata-kata dilarang. Nah, dan sehingga dengan adanya potensi yang tadi mudarat lebih banyak, sekolah juga menyadari bahwa ternyata bukan benar-benar alatnya saja yang salah gitu, tapi ya kita kembalikan lagi kepada bagaimana alat tersebut digunakan. Nah, jadi memang ya seperti kita tahu semua alat
tergantung kita yang penggunanya itu ya Bunda. Saya rasa semuanya setuju dengan hal ini. Dan saya beri contoh anak-anak di sekolah. Spidol yang berwarna-warni itu ya Bunda, dengan berbagai macam spesifikasinya kalau sekarang kita sebut gadget gitu ya, dengan warna-warninya, dengan ketebalannya, dengan kulitnya atau sampul yang luar biasa unik dan menarik buat anak-anak. Nah, ini fungsinya adalah untuk mewarnai kertas gambar. Dan kalau dengan mewarnai kertas gambar itu otomatis menjadi indah sangat ya Bunda, dan mendapatkan nilai apresiasi estetika yang sangat luar biasa. Tapi kalau digunakan untuk mencoret-coret tembok, nah ini bukan hal yang benar. Jadi, sebagaimana halnya tersebut, maka ada kata kuncinya, yaitu batasan. Contohnya, seperti ini, sekolah memberikan batasan agar penggunaan gadget tersebut tidaklah menyimpang atau keluar moderatnya. Nah, kita inginkan adalah manfaat ini begitu kaya sehingga dapat menunjang proses anak-anak dalam belajar. Nah, untuk ini, Ayah Bunda harus tahu juga bahwa anak-anak sudah diberikan peraturan, dan ini adalah salah satu fungsi kita sebagai orang tua, yaitu kontrol. Apakah hal ini sudah dilakukan oleh anak kita atau belum? Jika sudah, maka optimalkan terus. Tapi kalau misalnya belum, maka kita harus membuat itu sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh anak. Saya berikan contoh beberapa memang peraturan yang kita lakukan atau kita berikan kepada anak-anak. Gadget digunakan dalam waktu yang cukup lama, hanya untuk belajar saja. Ya, karena ya seperti sekarang PJJ mau nggak mau dalam jadwalnya dari jam 8.30, jam 8 sudah mulai sampai dengan siang gitu, anak-anak berapa jam itu ya di depan gadgetnya, seperti itu. Dan itu khususnya untuk belajar. Jadi nanti ada dibedakan antara untuk belajar dan untuk hiburan gadget itu penggunaannya. Setelah itu, nah maka gadgetnya harus dikembalikan kepada orang tua atau wali di rumah. Kan tidak semua ayah bunda tetap di rumah ya, ayah bunda harus melakukan kerja di luar rumah dan ada walinya. Nah itulah yang bisa kerjasama sehingga pemantauan dari penggunaan gadget itu tetap kalau sudah selesai belajarnya ya oke. Kemudian gadget jangan dikunci atau di lock untuk anak-anak sehingga orang tua atau wali bisa tetap memantau apa yang dilakukan oleh anak. Kemudian, pastikan jika ingin menggunakan gadget di waktu atau di luar, tadi waktu untuk belajar, maka harus dengan seizin orang tua atau walinya. Jadi tahu kalau misalkan sudah belajar, misalkan sudah asar, mau main untuk buat main atau buat kerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah itu harus diketahui biar jelas penggunaannya. Nah maksimal 60-120 menit penggunaan gadget di luar belajar. Nah ini maksudnya penggunaan gadget tadi dibagi dua, yaitu untuk belajar dan untuk di luar belajar. Nah, ada maksimal waktu, ini nanti saya akan lebih lanjut bahwa bagaimana sih optimalnya untuk anak-anak dari umur berapa menit dan segala macamnya. Kemudian istirahatkan saat ada waktu. Nah itu, jadi kan dari setiap pelajaran ke pelajaran ada waktu sekian menit untuk istirahat atau pas waktu istirahatnya itu di jadwal pelajaran. Nah itu bisa untuk dijeda. Ini didapatkan rumus 20-20-20, ini paling mudah simpel kita dapatkan dari, saya dapatkan dari Cicendo, rumah sakit internasional kita, mata yang sangat baik dan di Asia Tenggara khususnya. Jadi 20-20-20 katanya. Apa sih 20-20-20 ini? Jadi kalau kita sudah menggunakan gadget kita, ini termasuk ayah bunda juga, 20 menit melihat saat layar, mengangkat layar terus-menerus 20 menit, maka berhenti, lalu 20 detik berhenti, diam, gitu ya, jangan dilanjutkan, tadi 20 sudah menatap layar, 20 detik sambil melihat ke arah 20 meter, gitu, kurang lebih. Tapi, kalau di ruangan kan nggak mungkinnya 20 meter, ya Bunda, jadi lihatlah pojokan, intinya lihatlah yang jauh-jauh begitu, selama 20 detik. Jadi itu bisa dilakukan, karena nanti ke depannya juga anak-anak terutama sudah zamannya seperti ini dan terus-menerus akan di depan gadgetnya gitu ya Bunda. Segala macam halnya kalau dulu kita masih ngotret di kertas gitu ya Bunda, kalau nanti anak-anak ya sudah di situ semua, apalagi nanti ke depannya. Jadi ini salah satu rumus simpel yang bisa membuat lensa mata itu fleksibel otot-ototnya sehingga intinya adalah mengurangi dampak daripada kelainan mata, ya miopia atau rabun jauh.
Kemudian, nah peraturannya adalah pastikan bahasa yang digunakan harus sopan. Ketika berkomunikasi dengan teman juga termasuk juga guru ataupun orang tua. Nah ini jadi ini tadi terutama untuk di lingkungan sekolah ya Bunda bisa ngelihat bahasanya harus digunakan tetap sopan walaupun sudah dekat gitu karena setiap guru beda-beda begitu ya Bunda. Jadi tetap intinya sopan maka semua akan ya dapat gitu ya nggak ke satu karena sudah dekat ke ini dan segala macam. Nah, kemudian berikan salam sebelum obrolan dimulai. Nah, ini untuk anak-anak. Jadi kalau untuk nanya apa, Assalamualaikum, Bapak, Ibu, saya siapa, kelas apa, mau nanyain, ada materi yang belum, atau tugas yang mau ditanyakan. Nah, seperti itu. Termasuk salam pertama untuk guru khususnya mata pelajaran, misalkan kayak bahasa Inggris gitu yang setiap kelasnya beda-beda. Gitu. Kalau untuk kali kelas bisa langsung. Dan penggunaan gadget sebagian besar hanya proses belajar ini tadi di awal ya, tetap waktu yang paling banyak digunakan ya sehari-hari sekarang untuk itu. Jadi setelah dari situ bisa istirahat. Nah, segera beritahu orang tua dan guru. Nah, ini yang diberikan kepada anak-anak. Kan tetapnya kita nggak bisa kontrol ayah bunda, dan kalau ada konten-konten yang tidak baik, itu langsung kasih tahu, kok ini adik gini ya, ayah, kok gini adik bunda, gitu. Itu bisa jadi salah satu kita buat antisipasi karena iklan pun macam-macam ya ayah bunda gambarnya yang tidak baik seperti itu. Jadi anak diminta aware juga untuk kalau ada sesuatu hal yang kok tiba-tiba saya ini tiba-tiba keluar ini, nah ini kita melatih anak untuk aware terhadap sesuatu hal yang dirasa aneh dan tidak baik sehingga anak memberikan penilaian ke depannya tujuan itu seperti itu ayah bunda. Nah jelas tadi karena hal-hal tersebut dilakukan, diberikan peraturan kepada anak-anak, maka dirasa atau diharapkan akan muncul dampak positifnya. Itulah yang kami inginkan dan kami harapkan. Nah, tapi sebelum kita membahas dampak positif, dan saya yakin ayah bunda juga sudah tahu kalau misalkan gadget yang dilakukan secara optimal, penggunaannya akan muncul dampak positif apa aja. Jadi saya yakin ayah bunda sudah tahu. Tapi sebelum ke situ, saya ingin memberikan suatu hal yang penting, yaitu bahwa gadget itu salah satu media pembelajaran, tapi bukan suatu media yang terbaik, gitu. Kok begitu ya? Bukannya perkembangan zaman sudah seperti ini, bahkan karena kita segala macamnya harus gadget gitu ya. Bukan seperti itu, karena tetap kita adalah makhluk fisik gitu ayah bunda, ada aspek psikomotor di situ, dan itulah yang paling sekarang hilang, aspek psikomotor. Selain sosialnya ayah bunda, secara kognitif bisa terpenuhi di gadget walaupun tidak optimal tetap ya. Nah, tapi intinya paling hilang adalah aspek psikomotor, di mana anak harus duduk seperti kita sekarang dalam waktu yang cukup lama, ya otomatis otot-ototnya tidak bergerak seperti seharusnya. Nah, nanti kan dampaknya akan sangat jauh lebih kuat. Saya bandingkan begini, kayak tadi ya, Indonesia adalah salah satu yang terlambat dalam teknologi. Contohnya negara barat, Eropa, dan Amerika yang sudah terlebih dahulu. Ayah bunda bisa melihat bagaimana dampak obesitas di sana, bagaimana dampak penyumbatan pembuluh jantung di sana ya. Ayah bunda lebih tinggi memang, gitu. Walaupun kita sekarang juga tinggi gitu ya, tapi memang lebih tinggi karena mereka seperti itu, sudah di teknologi seperti itu gitu. Itu salah satu sekarang dampak konkret yang bisa kita lihat dari gadget. Jadi bukan hanya sebatas itu kan nanti ya tahun masih lama gitu, nggak kayak gitu bunda, karena anak-anak kita adalah aset berharga untuk kita, amanah untuk kita. Nah sekarang kita masuk ke beberapa dampak positif, saya nggak banyak, bunda pasti sudah tahu, saya akan memberikan beberapa saja. Secara jangka pengganti hampir semua kegiatan kelas. Tadi seperti Pak Agus sudah memberikan, sekarang adalah bahwa ya sekolahnya ada di gadget gitu ya, dan ya semuanya bisa digantikan di situ, gitu. Mulai dari pemberian materi, anak-anak Anda menyaksikan materi, kemudian bagaimana cara mengumpulkan tugas, sampai kalau guru-guru memberikan penilaian, di situ ada komunikasi, semua bisa di situ, begitu. Jadi memang sekarang paling efektif itu untuk keadaan seperti ini, dan alhamdulillahnya segala perangkat software di gadget tersebut sudah mumpuni. Kemudian untuk anak-anak, nah ini sumber materi, selain sumber materi yang diberikan oleh guru-gurunya, juga bisa mencari sumber materi lain di internet, tapi tetap harus sesuai untuk mencari ini tetap harus dampingan ya ayah bunda, saya harapkan seperti itu karena agar terukur. Ini sebetulnya
menarik untuk yang kedua ini, karena ini bisa menjadi subtopik sendiri gitu mengenai sumber materi, terutama untuk SD, perkembangan kognitif anak SD seperti apa sih cara yang baik untuk mencari materi lewat internet. Nah ini insya Allah siapa tahu di kemudian hari kita bisa membahas ini ya Ayah Bunda. Kemudian banyak ragam menarik, nah ini terutama untuk anak-anak SD di kelas-kelas kecil, itu bisa di situ video terutama, animasi dan segala macam, sehingga belajar itu menyenangkan memang, seperti itu ya seharusnya ya Bunda. Nah setelah tadi kita tahu dampak-dampak positifnya, otomatis dampak negatifnya lebih mungkin ada beberapa hal yang bisa dipikirkan lebih mendalam gitu nanti ya Ayah Bunda. Karena saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting, ini semua dilakukan berdasarkan riset bahwa pertama mengganggu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dapat terganggu lewat informasi salah satunya. Literasi dari informasi yang didapatkan oleh anak mengenai suatu informasi sudah dapat menjadi informasi yang baru, atau kebalikan, anak-anak belum mendapatkan informasi itu sebelumnya dan mereka mendapatkan informasi yang baru. Nah, kalau apa-apa yang didapatkan oleh anak tersebut adalah sesuatu hal yang baik, maka perkembangan kognitif terus akan optimal. Tapi sebaliknya, kalau mendapatkan hal sesuatu yang buruk, jelas akan terganggu. Bahkan, mohon maaf, salah satu yang buruk sekarang adalah pornografi, Ayah Bunda, dan itu secara physically out juga mengganggu. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar dampaknya luar biasa kalau salah dalam penanganan atau penggunaan gadget. Terus ada gangguan pendengaran, ya pasti sekarang harus memakai earphone ya Bunda, tetap volume, sekarang semua gadget sudah begitu, kalau lebih dari 70% pasti akan ada peringatan untuk jangka waktu yang lama akan merusak, dan itu benar adanya, jadi adanya gendang telinga bisa terluka atau sampai sobek, itu sangat, apalagi di sekarang anak-anaknya dari mulai SD ntar sampai dia kuliah, Ayah Bunda terus-menerus dengan perangkat-perangkat tersebut. Kemudian, nah ini atensi. Atensi terganggu ya, terutama untuk tadi itu. Kalau bijaksana mungkin untuk anak SD, apa sih itu maksudnya ya Bunda? Tapi maksudnya adalah untuk, kalau secara umumnya adalah bagaimana menggunakannya dengan tepat. Itu simpelnya begitu. Jadi saat anak-anak sedang senang dalam suatu hal, contoh mainan aja Bunda ya, pas kalau kita rebut mainannya apa sih? Pasti ngambek gitu. Paling ini adalah tantrum, paling maksimal gitu ya. Nah, ini juga begitu. Misalkan kemarin anak ini bermain sesuatu hal dan dia senang dengan itu, udah selesai nih, alhamdulillahnya bisa diatasi. Tapi di pikiran dia masih ada. Nah, itu pas saat dia belajar, masih terganggu, apalagi pas dia megang gadget yang di situ ada mainannya gitu. Nah, atensinya pasti mikirin ke situ gitu. Kalau kita mah ngelamunnya ya Bunda, kurang lebih begitu. Jadi pikiran kita bercabang. Ini kekuatan atensi, dan bila terus menerus, ya otomatis nggak fokus. Jatuhnya akan memperburuk keadaan kompetensi yang diampu untuk pelajaran-pelajaran atau materi-materi sekolahnya. Pasti akan terganggu. Nah, kemudian ini agresif meningkat, ya terutama anak-anak. Memang dari penelitian dari 5 dan sampai 7 ada, secara umum adalah agresivitas meningkat. Dan untuk anak-anak SD, terutama nih masuk remaja awal yang kelas 6 gitu ya, Ibu Bunda kelas 5. Nah ini juga sama, mulainya agresi meningkat lagi. Nah terutama ini tadi karena saking misalkan kesel, ini nggak usah main game atau apa Bunda saya contohkan. Harus mengumpulkan tugas, tapi jaringannya bermasalah. Nah kan keselnya Bunda gitu. Yang tadinya cuma 1 detik 2 detik ini harus nunggu gitu. Nah dari sini aja kalau terus mengulang pasti kesel dan emosinya negatif yang keluar begitu. Nah ini salah satu. Jadi terus kalau itu terus menerus berulang akan mendampak, ya sudah, kalau kita tidak memberikan sesuatu hal pengertian nanti bisa jadi akan mudah emosionalnya yang negatifnya akan keluar untuk anak-anak. Kemudian gangguan mental. Nah ya ini kalau gadget ini diberikan dari umur 2 tahun kurang Bunda. Nah, dari penelitiannya seperti itu, pokoknya kelas kecil dari 5 tahun kurang yang benar-benar sudah dari porsinya melebihi porsi, jadi benar-benar seharian dikasih tanpa adanya batasan gitu ya Bunda ya. Gangguan mental ini bisa. Penelitian menyebutkan yang paling banyak adalah bipolar, dan anak-anak sudah bisa mengidap itu. Kemudian autism juga ada. Paling minimal adalah tadi itu, mereka akan menarik diri dari lingkungan sosialnya.
mereka milih dengan gadget mereka, nggak mau ngobrol dengan atau bahkan bercengkrama saja atau bahkan mengasih senyuman aja enggak. Nah itu yang paling ini, dan itu kalau terus menerus dilakukan nanti bisa berdampak jadi penarikan diri, dan itu tidak adaptable untuk orang dewasa. Nanti kan mereka terus berkembangnya ya Bunda, kalau biasa seperti itu terus ya otomatis nanti terbentuklah seperti itu, akhirnya menyendiri terus menerus. Nah itu tidak baik. Dan ini dilakukan memang sudah ada ininya adalah dari pertama tadi itu negara barat. Diambil penelitian adalah di Amerika. Kemudian gangguan yang disebabkan radiasi. Nah ini jelas ini mah mata tadi ya, sinar biru dan segala macam mengganggu retina, dan selain lensa tadi ototnya dan retinanya itu bisa minimal ya terangkat, atau ada yang pembuluh di makulanya itu yang bisa jadi sel-selnya mati dan segala macamnya, itu sudah terbukti juga ya Bunda, jadi harus hati-hati juga. Kemudian, nah ini tadi ya yang sama dengan gangguan mental, keterampilan sosial yang berkurang, dari minimalnya tadi nggak mau berinteraksi, lama-lama benar-benar menyendiri, nah itu yang tidak baik. Kemudian berkurangnya perasaan, nah ini mungkin secara nggak langsung ya Bunda, jadi empati simpati maksudnya di sini itu adalah yang dimaksud. Jadi kurangnya, cuman kan ngelihat aja, aduh kasihannya, sebatas simpati udah gitu, udah aja gitu. Nah kita bisa, contohnya sebagai orang tua kita bisa kalau ngelihat sesuatu hal yang ada, bisa bantu teman saudara-saudaranya yang sedang kena masalah musibah, yuk kita bawa juga gitu, kita transfer uangnya sama anaknya di situ gitu ya, kurang lebih seperti itu jadi dia tahu oh iya dari sini juga bisa berbuat kebaikan. Nah seperti itu ayah bunda, sehingga muncul empati. Dan nah ini juga tema khusus yang akan panjang lebar juga kalau kita ini kan, dan cyberbullying untuk anak-anak, terutama untuk remaja nanti, bahkan intinya bisa menyebabkan menyakiti diri sendiri, yang paling maksimal adalah bunuh diri. Dan itu iya adanya, bukan hanya sebatas udahlah nggak akan gitu ya, tapi memang iya adanya seperti itu ayah bunda. Jadi kita nggak bisa nyamain dengan kita waktu zaman dulu atau sebagai orang dewasa gitu ya ayah bunda, karena perkembangan mereka masih penuh, belum tadi itu ya kalau orang dewasa bilangnya bijaksana, tapi kalau kita untuk anak-anak intinya memilih yang baik dan benarnya itu belum secara optimal bisa mereka lakukan. Jadi benar-benar perlu dukungan dari orang tua atau wali di rumah untuk melakukan peranan atau suatu pengawasan ya, misalkan offline, contoh kalau di offline sekolah itu kan boleh ya ayah bunda ntar kalau sudah offline bawa, tapi pas bawa itu digunakannya ya itu dikumpulkan dulu, nanti kalau mau digunakan sama guru baru dibagikan, nanti kalau sudah pasti dikumpulkan lagi. Nah seperti itulah kurang lebih untuk mengurangi dampak-dampak tadi itu, dan yang muncul adalah potensi-potensi bagus dari gadget tersebut untuk anak-anak. Ini saya pengen memberikan ini kepada ayah bunda tips dan triknya. Saya rasa masih ada beberapa menit lagi. Dan pertama, jangan sekali-kali memberikan kebebasan. Kayak gitu. Memang ini tadi dibahas. Ada keluarga yang akan memberikan kebebasan, tapi harus bagaimana. Tapi ada juga keluarga yang memberikan batasan, tapi harus bagaimana. Intinya harus bagaimananya itu. Gitu. Kalau contoh di sini, secara umumnya ya bunda, jangan berikan kebebasan. Yaitu mulai dari waktu maksimal berapa gitu ya, bisa per hari, per minggu, itu silakan tergantung bunda. Kemudian apa-apa yang boleh diakses gitu ya, sekarang ada parent control di handphone, di smartphone, nah itu harus gitu ya. Kemudian karena memang, nah inilah yang paling, inilah kontrol orang tua yang harus dilihat, apa aja sih yang harus yang anak-anak lihat dan segala macam, itu memang harus dicek pada akhirnya. Ya untuk orang tua akan menambah apa ya, pekerjaan ya bahasanya begitu, tapi kan itu memang sesuatu hal yang baik dilakukan. Kemudian berikutnya adalah, nah ini, berikan wilayah bebas gadget. Maksudnya adalah ya waktu-waktu tertentu. Contohnya misalkan biasa dilakukan adalah maghrib sampai isya gitu ya, atau beberapa jam. Itu secara bunda, misalkan waktu weekend gitu, silakan sesuai dengan keadaan kondisi keluarga di rumah, tapi ini memang harus. Jadi harus ada physically, tapi maksudnya di sini bunda, ada sesuatu hal kegiatan secara fisik dilakukan. Dan jangan lupa sensitif adalah berikan kehangatan secara fisik juga, baik itu ciuman, baik itu pelukan, baik itu sayang lewat mengelus-ngelus kepala gitu dan sebagainya, itu wajib harus dilakukan setiap harinya begitu ya, pas mau tidur gitu, dan kalau bisa sehari-hari, karena semua kalau ayah bunda pulang kerja gitu ya, nah itu harus, itu wajib secara fisik. Atau kegiatan lainnya, ngaji bersama, atau pas weekend ngapain di rumah membuat sesuatu hal bersama, itu silakan. Tadi setiap keluarga punya iklimnya
masing-masing, jadi silakan disesuaikan. Tapi saya harap ini benar-benar dilakukan. Kemudian alihkan perhatian. Nah itu tadi kalau sudah ada ciri-ciri, ya anak susah banget kalau misalkan kita ambil gadgetnya pasti marah, pasti apa. Nah ini berarti memang harus dilakukan. Alihkan perhatian, ini memang tidak gampang, tapi memang harus. Kalau secara umum, contohnya tadi kan main dia itu, internet bisa berbagai macam sumber kita dapat ya Bunda. Tapi buku juga harus diperkenalkan gitu sebagai sesuatu yang ya e-book lah minimal gitu ya. Yuk cari gitu, walaupun lebih ribet sedikit gitu ya. Tapi memang harus, itu harus dilakukan. Karena maksudnya tidak melulu sesuatu hal di gadget dan kita dapat solusi di situ dan kita secara mentah-mentah telan kan enggak. Nah itu yang harus diberikan ayah bunda bahwa segala macam informasi, jangan cuma satu page doang yang kita buka kalau misalnya di internet. Dari beberapa page yang kita buka, anak-anak suruh ngambil kesimpulan. Kira-kira apa ya jawaban? Misalkan gitu, itu bisa dilatih seperti itu. Untuk menjawab soal tugas dari guru, bisa seperti itu. Kemudian berikan contoh yang baik. Nah ini yang paling suka lupa. Anak-anak itu masih termasuk sampai usia anak akhir, yaitu sekarang 12 tahunan ya. Dan ini adalah anak-anak adalah modeling yang paling hebat. Melakukan imitasi yang paling hebat. Jadi apa yang dilakukan orang tua adalah pasti dicontoh oleh anaknya. Nggak akan jauh dari orang tua gitu ya, atau orang terdekat di rumahnya yang secara jam, secara waktu lebih banyak berinteraksi dengan anak tersebut. Jadi contohnya kalau kita anak jangan megang gadget terus, nak, tapi kita juga harus melihatkan bahwa kita juga jangan megang gadget di depan anak itu. Gimana caranya masuk ke ruang kerja atau ke kamar kita baru kita melakukan tugas-tugas kita. Itu salah satu hal simpel yang bisa dilakukan begitu ya Bunda. Tapi ini penting karena anak benar-benar modeling yang sangat hebat. Mereka akan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Oke, nah ini saya memberikan satu hal yang sangat penting tadi mindsetnya. Contoh ada 2 keluarga yang berbeda. Memang ini tidak mudah, tapi saya coba akan berikan mungkin jadi suatu hal yang baru buat ayah bunda. Pertama, jadi itu membiarkan atau membatasi. Itu kembali ke pilihan. Saya langsung ya, tadinya pengen nanya, tapi ingin banyak nanti kita diskusinya. Jadi keduanya itu tidak dialah mau manapun sebetulnya, hanya harus membimbing sehingga segala potensi anak tetap berkembang secara optimal. Nah, ketika suatu keluarga memutuskan untuk tidak mengapa anak berada di depan gadgetnya berjam-jam gitu, maka harus ditetapkan apa yang ia lakukan. Nah itu yang penting. Kalau ada keluarga memang nggak apa-apa kok anak saya mah terserahlah mau di depan itu, tapi apa yang dilakukan di depan itu gitu ya. Contoh, tapi tetap saya mau kan belajar pelajaran Pak gitu, animasi, coding, lihat video, tapi langsung bereksperimen. Nah ini kan satu hal yang ya sudah, berarti tadi keputusannya adalah nggak apa-apa anak di depan gadgetnya, tapi apa yang harus dilakukan ternyata ini. Dan ini positif begitu. Dan tapi harus tahu juga apa yang akhirnya dampak-dampaknya dari sini gitu ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dan harus ayah bunda yang harus benar-benar kompak. Nggak boleh tiba-tiba ayah boleh yang terbunda enggak atau sebaliknya anak kayak gitu. Harus kompak. Kemudian saya kasih contoh yang berikutnya. Nah, satu keluarga memutuskan untuk membatasi. Nah, tapi harus yang timbul adalah kesadaran untuk pembatasan itu apa sih maksud anak. Jadi anak itu bukan batasannya terkekang gitu ya bunda. Nggak boleh ini, nggak boleh buka, nggak boleh ini cuma 1 jam misalkan sehari gitu. Tapi harus dijelaskan juga. Nggak apa-apa dijelasin walaupun masih kelas 1, kelas 3 SD. Itu anak akan gitu negatif positifnya. Bahkan lebih lewat itu tadi contoh mata. Ayah bunda sambil ngebuka matanya, apa sih yang rusaknya? Emang lensa itu apa kan anak nggak gitu ya, belum keluar pelajaran, nanti di kelas 4 baru belajar indera mata. Nah ayah bunda sambil ngeliatin itu gitu. Nah itu bisa begitu, jadi oh iya ya, jadi mereka tahu secara konkret karena anak-anak konkret, bukan hanya sebatas kita ngomong aja gitu ya, tapi harus secara ngelihat itu lebih bagus, lebih dapat gitu anak-anak. Gitu. Dan jadi harus ada media lain untuk beraktivitas. Kalau tadi pengakangan berarti terus apa sih anak-anak dilakukan di jam segitu gitu. Sehingga tetap proses kognitifnya tetap berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya masih ada hal-hal lain yang ingin saya lebih dalami, ayah bunda. Tapi
waktunya ya. Saya ingin Ayah Bunda bertanya cukup banyak waktu. Ayah Bunda bisa sharing juga untuk yang lain gitu mengenai hal ini. Dan saya pengen langsung ke sini Ayah Bunda. Nah ini dia. Ini ada apa saja? Nah, saya langsung berikan secara ini ya Ayah Bunda. Ini yang memang harus pertama adalah kesabaran. Apapun ya, kesabaran mah adalah ilmu kehidupan, memang benar adanya. Nggak bisa gimana-gimana kok akhirnya sabar lagi sih kalau nanya sesuatu. Memang itu balik beda-beda setiap orang tingkatannya, dan kita memang harus ini kesabaran. Karena Allah juga bilang, Ayah Bunda, saya kata Allah berada bersama orang-orang yang bersabar. Nah begitu. Jadi pasti, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Ini yang nomor satu, pokoknya itu. Kemudian kesediaan perangkat jelas ya Ibu Bunda, segala macamnya sesuatunya kalau bisa memungkinkan optimalkan perangkat. Jadi maksudnya kalau misalkan beli sesuatu yang baru, smartphone, pastikan spesifikasinya bukan masalah apa, misalkan kameranya bagus, tapi kan sekarang bukan buat itu ya Bunda, tapi misalkan apanya sih yang harus bagus di situ. Contohnya adalah prosesornya itu, terus otaknya berapa core, kayak gitu. Ntar ayah tanya ke ayah gitu, lebih biasanya lebih tahu. Nah gitu, jadi anak tuh bisa kepakai nanti sampai SMA-nya, nanti sampai kuliahnya minimal. Jadi jangka panjang yang harus kita berikan, bukan masalah ya udah PJJ yang penting HP ada, nah bukan kayak gitu. Akan lebih bagus Ayah Bunda berpikir lebih luas gitu untuk kedepannya. Jadi bisa dipakai lama juga dan hemat anggaran secara lebih lama gitu ya Ayah Bunda. Kemudian ikut belajar memang pasti ya Ayah Bunda, terus menerus hal-hal sesuatu yang baru akan ada di situ yang tadi kita nggak tahu apa itu, tapi kita harus tahu karena anak-anak apalagi yang nanya gitu ya di rumah. Kemudian ya ini yang paling penting juga komunikasi dengan guru wali kelas kalau Ayah Bunda ya, itu wajib. Nah ini juga karena Ayah Bunda motivatornya benar-benar, tapi ini benar-benar Ayah Bunda gitu ya, motivator yang positif maksudnya, bukan yang secara negatifnya. Jadi harus terus-menerus didorong anaknya bosan, itu adalah persen paling banyak Ayah Bunda. Dan satu lagi mendisiplinkan. Kalau tadi Ibu Bunda memberikan, memilih keluarga yang memberikan suatu batasan, maka harus disiplin. Jangan sampai ada ayah mah boleh, Bunda mah enggak, saya mah muka ayah minta HP-nya, nah jangan sampai begitu. Harus ada dua-duanya yang harus kompak gitu. Jangan sampai, walaupun kita kasihan ya kadang-kadang Ibu Bunda gitu ya, tapi memang itu harus dua-duanya kompak. Karena anak sekali lagi amanah untuk dua-duanya, bukan untuk ayah aja, bukan untuk Bunda aja. Nah seperti itu Ayah Bunda. Jadi sekian pembahasan ini bahwa ini adaptasi terhadap suatu perwujudan dari budaya yang kita sebut sekarang gadget gitu. Nah intinya karena kita secara umum bukan orang yang membuat, tapi siapa tahu Ayah Bunda ada di bekerja di yang membuat smartphone ya Ayah Bunda. Nah itu kan memang sebagai produsen salah satunya gitu. Tapi kita sebagai, kalau saya termasuk yang hanya memanfaatkan saja, kita bisa dengan dermaga harus lebih beberapa step di depan daripada anak-anak kita. Sekarang anak-anak sudah cepat sekali ya Bunda, lebih tahu segala macamnya gitu. Bahkan kita yang suka dikasih tahu. Nah itu tadi sebagaimana mungkin kita bisa belajar di luar sama teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Jadi jangan malu juga gitu. Kayak gaptek padahal nggak apa-apa. Mungkin nanya kayak kita belajar. Nah seperti itu Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Saya pengen membuka waktu yang tersisa ini untuk dibuka sesi diskusi sama tanya jawab. Saya stop share-nya ya Ibu Bunda ya. Ini boleh bertanya juga boleh sharing Ibu Bunda, nanti tinggal raise hand. Nanti kalau yang mau ngasih sharingnya, ceritanya atau hal-hal lainnya itu silakan untuk berkomentar, tapi kalau chat gitu jadi langsung lewat speaker langsung, itu sangat saya harapkan juga. Oke, kami buka sesi tanya jawab pada Ayah Bunda yang akan bertanya. Silahkan bertanya tapi dengan menunjukkan akunnya terlebih dahulu. Ini Bude. Oke, ada Bude Megarani. Persilahkan untuk bertanya.
Langsung ya, Bunda, boleh dinyalakan mic-nya atau melalui chatbox boleh, atau langsung live bertanya, tinggal di unmute dulu. Silakan, Bunda Dea Megarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dea Megarani, saya Bunda dari Kalea Garneta kelas 5 Amar dan Bunda dari Diandra Rajata kelas 1 Zainab. Yang ingin saya tanyakan, mungkin ini menjadi problematika umum bagi orang tuanya yang dua-duanya bekerja dan menitipkan kedua anaknya kepada kakek neneknya. Saya mohon arahan dan juga masukan. Memang terdapat beberapa kendala, terutama mungkin untuk ayah bundanya yang bekerja secara full time dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Kami menitipkan anak-anak kepada kakek neneknya di sini dalam artian bahwa mungkin bisa dibilang bahwa power kakek dan neneknya di sini mungkin agak sedikit longgar dibandingkan orang tuanya kalau misalkan memang yang incas untuk menemani anak-anaknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi penyampaian atau mungkin caranya sendiri, kalau untuk kakek neneknya kan sifatnya lebih konvensional untuk pendekatan ke anaknya. Jadi sifatnya kalau misalkan memang memerintah, dia itu sifatnya mandatori. Beda mungkin kalau misalkan dengan orang tua sekarang, mungkin kita memperlakukan anak sebagai teman, mungkin ya, sebagai teman, sebagai partner dalam artian kita membidik secara psikologis anak terdahulu untuk bisa mengikuti apa yang kita mau. Sementara kan untuk kakek neneknya mungkin ada kalanya cenderung dia sifatnya lebih otoriter. Nah, yang ingin saya tanyakan atau mungkin kepada Bapak psikolog di sini, mohon bantuan atau arahannya, Pak. Kita selaku orang tua yang memang tidak bisa menemani anak secara full time, bagaimana sih caranya bisa mengajak? Sementara dalam hal ini, dalam hal mendidik anak ada dua suara, ada dua pintu. Itu aja sih sebetulnya. Dan mungkin yang jadi kendala umumnya sekarang adalah real case-nya adalah bahwa jujur aja anak-anak sekarang lebih banyak main gadgetnya, Pak, daripada belajar di rumahnya, dan itu pun untuk menggugah mood mereka lebih baik lagi tuh agak sedikit sulit. Karena memang kita sangat memahami mungkin dalam era pandemi sekarang mereka lebih banyak diam di rumah, lebih banyak bosennya, dan tetapi mereka lebih banyak main barengnya. Dan kadang-kadang itu pun mungkin menjadi satu tingkatan emosi yang lebih juga untuk orang tuanya, terutama mungkin yang ada di rumah. Nah, itu aja, saya sih minta saran-sarannya aja, itu gimana sih caranya Pak untuk menghadapi keadaan ataupun kondisi yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dea. Mau jawab dulu atau ditampung dulu, Pak? Jawab dulu. Oke. Silakan. Jadi kita langsung jawab aja ya, biar lebih ini. Dan juga ntar kalau ada parents lain atau ibunda lain yang mau ini juga boleh dari pengalaman ini. Jadi memang ini adalah sesuatu pertama saya berikan dulu ya, Bunda. Jadi memang sekarang memang sudah salah satu adalah zamannya memang seperti itu, di mana orang tua adalah full bekerja menimpa anaknya dan akhirnya diberikan mandat pengasuhan kepada pihak kedua gitu ya, ayah bunda. Memang seperti itu. Nah, pihak keduanya itu siapa? Biasanya adalah yaitu kakek neneknya dari anak itu atau asisten atau pengasuh gitu ya, ibu bunda. Dan pasti memang akhirnya banyak perbedaan atau nilai-nilai yang berbeda dari situ. Kalau tadi itu bunda seperti gimana sih gimana, tapi kayaknya seperti gimana. Memang itu hal yang akhirnya lumrah untuk saat ini. Lalu memang akhirnya saya ini kan masuk kepada intinya bagaimana itu. Tadi itu jadi dari secara bagaimana cara anak-anak yang di secara pola asuhnya seperti itu adalah pertama kalau dari ayah bunda tetap tadi itu saat pulang kerja yang jam 5 sampai sorenya itu sampai malamnya itu ambil alih, benar-benar ambil alih dari kakeknya kalau waktu itu ya, atau orang ayah bunda lainnya dari pihak keduanya itu benar-benar ya sama ayah bunda untuk berinteraksi segala macamnya gitu. Dan itu harus dilakukan setiap harinya. Memang harus seperti itu. Kita sudah lelah bekerja segala macam, tapi memang akhirnya tetap harus ada kontak untuk itu.
Bahkan kalau memang sangat malam sekali, misalkan anak sudah tidur atau apa, pas lagi tidur itu dengan suara yang pelan, tidak mengganggu anak sehingga terbangun, kayak ajak ngobrol dan segala macam. Dan itu dilakukan untuk dari weekday-nya. Dan sangat disarankan saat weekend-nya itu, nah itulah yang benar-benar paling ini saatnya berinteraksi sama ayah sama bundanya. Dan itu secara umum bisa dilakukan di setiap weekend-nya itu, Sabtu atau Minggunya. Walaupun tidak menutup kemungkinan pasti ada pekerjaan atau apa ya bunda gitu. Tapi di situ minimal nonton televisi bareng di ruang keluarga, jangan di kamarnya gitu. Tapi bareng-bareng yang nonton kartun bareng. Di situ kita ngobrol, ajak segala macam. Tapi itu harus dilakukan kayak hal yang normal biasa gitu. Jadi anak-anak nggak, misalkan ayah bunda sebelumnya belum melakukan itu, tiba-tiba aneh ya nggak apa-apa. Tapi terus-menerus dilakukan. Tapi memang seperti itu nanti secara nggak langsung, yang penting ikatannya itu ayah bunda kan gini. Yang jadi negatifnya untuk keadaan yang jadi dalam tanda petik salahnya itu adalah berkurangnya bonding antara ayah bunda karena harus bekerja di luar gitu kan intinya. Nah, dengan adanya tetap bonding terhadap ayah bunda nanti ke depannya, walaupun tadi ada dua macam nilai dalam pola asuh gitu ya, antara nilai kakeknya juga ayah bunda gitu, nanti ke depannya nanti intinya kalau ada apa-apa, semakin dewasa anak, semakin bisa ceritanya itu, nah gitu. Jadi ayah bunda tuh diajak untuk diskusi seperti itu, atau ayah bunda untuk saat mau menyampaikan sesuatu hal gitu, kalau kita mengarahkan gitu bunda, itu akan lebih mudah diterima oleh anak. Dan itu terbukti iya. Tapi susahnya adalah yang memang mau nggak mau harus dilakukan seperti itu gitu. Jadi jangan cuman kayak treatment yang kalau kita dibawa ke treatment cuma sekali doang, udah gitu udah gitu ya, 1 minggu sekali gitu. Enggak kayak gitu. Itu harus, karena intinya adalah bondingnya itu yang harus dapat. Walaupun kita tahu nilai-nilainya banyak yang berkurang, tapi kita dapetin itunya. Yang paling penting adalah hubungan antara ayah, bunda, dan anaknya itu sebenarnya tetap ya, oh iya ya, saya tetap perhatikan, ngedengerin gitu, kita dengerin cerita dia gitu. Biarkan dia sudah bercerita, kita cukup dengerin, minimal itu aja gitu, jadi pendengar yang baik. Itu bisa dilakukan, jadi nggak usah kayak, pusingnya ngebuat kegiatan apa, kayak ini kayak gitu. Tapi kan saya bingung ya harus apa gitu ya, saya udah lelah kalau pulang kerja. Tapi cukup yang itu aja, itu kegiatan bisa kita lakukan di weekend ya gitu. Dan kalau bisa, kalau memungkinkan untuk anak tadi kan contoh suka main game, bermain sama gadgetnya, multiplayer dan ayah bunda ikutan gitu. Itu memungkinkan. Walaupun anak pasti apa sih nggak bisa kan gitu ya. Untuk di weekend dikasihkan waktu ya, dan kita main bareng di situ. Untuk saat ini memungkinkan gitu. Jadi itulah yang tips-tips yang bisa dilakukan. Yang garis besar dari saya tetap usahakan bonding itu tetap dapat. Jadi bagaimana caranya seperti itu, secara fisik juga jangan lupa bunda gitu ya, harus dilakukan. Kasih sayangnya gitu ya, bukan hanya sebatas verbal aja gitu. Begitu bunda, semoga bisa menjadi suatu hal yang baru ya. Dan saya harap juga bunda udah lakukan ini, jadi lebih ke konsistensi untuk istiqomah untuk melakukan itunya lebih gitu. Begitu bunda, semoga bisa membantu menjawab risauan secara umum. Kita sebagai pekerja di luar gitu ya, jam kerjanya banyak di luar intinya itu, daripada di rumahnya. Yang harus dua-duanya, orang tuanya di luar. Begitu bunda, menjadi salah satu dapat masukan juga gitu ya bunda ya, bermanfaat. Sama-sama, saya sudah baca komennya dari bunda ya, dia. Alhamdulillah. Baik, kurang keras. Boleh. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, juga ada beberapa masukan dari sekolah. Untuk program offline screening kemarin menjadi rutin karena ternyata anak-anak bisa lebih mendengarkan kalau ternyata itu adalah program sekolah. Terus ada juga pertanyaan dari Atar Al-Fatih, bisakah setiap mapel ada Zoom meeting walaupun hanya sebentar? Karena banyak waktu anak-anak setelah pembelajaran YouTube secara sembunyi-sembunyi buka YouTube lain. Lalu ada pertanyaan juga dari Devina Empat Bilal. Dalam hal yang dalam PJJ adalah menjaga komunikasi antara orang tua dan sekolah. Selama PJJ berlangsung, komunikasi antara sekolah dan orang tua sangat bahkan hampir minim. Ada tips nggak Pak, berapa kali dalam sebulan harus ada intimasi antara guru dan orang tuanya? Yang masukkan di
Oke, tadi terima kasih Ayah Bunda masukannya. Yang tadi pinginnya ada Zoom gitu ya. Jadi saya jelasin itu tuh. Jadi Zoom itu salah satu media interaktif. Tadi itu memang kan yang jadi garis bawah adalah bahwa komunikasi saat PJJ itu jadi minim. Itu ya, interaksi saat PJJ itu jadi minim. Sehingga apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, Zoom itu adalah salah satu medianya. Dan memang guru-guru diberikan keleluasaan apakah berinteraksinya lewat Zoom, apakah berinteraksinya lewat aplikasi video chat lainnya gitu ya, bisa WA dan segala macam, atau hanya sebatas chat baik di Google Classroom-nya ataupun di WA grupnya atau secara personal. Jadi memang itu apa namanya, tidak semua dalam satu hari itu pun harus Zoom semua gitu ya, Ayah Bunda gitu. Itu memang enggak gitu, dan salah satu hal juga karena itu adalah untuk anak-anak, dan akhirnya kenapa sih biasanya kuota atau apa segala macam, sinyal wifi-nya dan segala macam gitu. Jadi intinya adalah diberikannya suatu alternatif lain yang sehingga bisa ya beda-beda juga gitu Ayah Bunda. Intinya itu, jadi nggak semua sama, karena memang akhirnya juga membutuhkan, kalau misalkan dari yang sudah evaluasi, kalau misalkan Zoom terus pasti dalam materi itu minim juga karena waktunya kan ya Bunda ya Bunda padat juga gitu. Jadi dalam satu sesi itu ada pas saat guru harus memberikan materi yang cukup banyak, pasti pemilihannya adalah yang dari chat gitu ya untuk diskusinya gitu. Biar murid-murid bisa menyaksikan video materinya itu lebih komprehensif gitu, bisa lebih lama. Tapi kalau misalkan materinya bisa dilangsungkan secara langsung live gitu, biasanya guru-guru akan memberikan Zoom. Jadi itu ya Bunda, memang Zoom intinya adalah salah satu dari sekian macam alternatif untuk interaksi atau berkomunikasi. Terima kasih masukannya, nanti saya juga udah catat gitu, di sini juga sudah dicatat, jadi bisa masukkan ntar ke yayasan untuk bagaimana ke depannya. Terima kasih banyak. Kemudian, nah tadi ya ada komunikasi yang minim. Nah ini yang saya perlu tekankan Ayah Bunda, jadi harus aktif juga, maksudnya gini, jangan nunggu gitu. Boleh langsung WA wali kelasnya gitu duluan gitu, Pak punten atau Bu punten mau nanya perkembangan gitu. Nah itu malah sangat senang gitu, karena memang dengan jadwal padat anak tuh sama dengan jadwal padat guru, saya memahami juga gitu bagaimana guru harus menyiapkan video materi, mengediting sendiri, dan editing itu salah satu waktu yang paling banyak ya Bunda kalau nyobain gitu ya, yang lama, membutuhkan waktu lama. Nah dari situ mungkin jadinya tuh untuk komunikasi tidak terlalu ke setiap anak gitu. Nah Ayah Bunda bisa duluan, intinya itu benar-benar sangat kami nantikan gitu. Jadi dengan adanya seperti itu, bahkan memungkinkan kalau ada hal-hal yang harus ketemu tatap muka langsung seperti internet bagi rapot gitu, di selain bagi rapot misalkan, saya pengen ngobrol langsung, tinggal buat jadwal ya Bunda, itu memungkinkan. Jadi tinggal WA gurunya, ingin ngobrol langsung, nah tinggal bisa makan jadwal yang memungkinkan gitu ya. Insya Allah itu juga bisa seperti itu, beberapa juga yang seperti itu Ayah Bunda. Dan tadi kalau minimal ya kalau bisa mah ya itu ada setiap minggunya gitu ya, bertanya bagaimana, terutama kecuali kalau dia rasa anaknya bisa mengikuti dengan optimal hasil evaluasinya, kalau disimak nilai ya Bunda ya, itu bagus ya. Kalau Ayah Bunda di dalam penilaian udah anaknya ini bisa mengikuti dengan baik dan tidak perlu terlalu bagaimana, ya itu nggak apa-apa juga gitu. Tapi saya harapkan intinya adalah Ayah Bunda bisa duluan untuk mengkontak kami gitu ya, untuk guru-gurunya. Begitu Ayah Bunda dari jawaban dari pertanyaan yang ini. Semoga ada masukan. Ya, selanjutnya ada Umi Faiz dan Faza. Silakan Umi Faiz dan Faza, jika ingin bertanya, silakan di-unmute mikrofonnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Faiz dari 5 Muas dan Faza 3 Salman. Kebetulan saya itu mempunyai beberapa anak dengan level yang berbeda. Ada yang SMA, kemudian SMP, SD, dan bahkan ada yang masih balita. Nah, saya termasuk keluarga yang menerapkan batasan dan penggunaan gadget. Cuma saya ingin tahu, mungkin ada masukan dari Pak Sakti ya.
batas-batas berapa lamanya gitu, sehari atau seminggu untuk anak-anak yang berbeda level itu. Soalnya dalam penerapannya ke anak-anak ini kan berbeda. Jadi misalnya yang untuk anak SD, sekian waktunya, anak SMP, bahkan yang SMA. Karena saya mengalami ini pembatasan untuk anak SMA agak sulit ya. Kalau SD mungkin karena seperti kemarin ada untuk 1 hari bebas gadget, untuk anak SD itu masih mudah untuk mengarahkannya. Sementara kalau untuk anak SMP dan SMA, mereka bahkan bisa beralih bahwa ada tugas sekolah ya. Kebetulan saya tidak hafal gitu ya, karena mereka sudah lebih mandiri untuk tugas-tugasnya. Bagaimana menurut Pak Sakti pembatasan gadget pada usia-usia yang berbeda? Terima kasih. Bernard untuk dijawab, saya dari Umi, Faiz, dan Fazah. Ya, Umi Faiz, terima kasih. Sebelum itu saya baca komen yang terima kasih dari Ryan ya, masukannya tadi di chat saya baca. Terima kasih dicatat juga. Dan kemudian Umi Faiz tadi itu bagaimana? Ya, jadi ada beberapa tahap. Memang dari secara perkembangan itu saya kasih langsung kesimpulannya, Ibunda. Yang di bawah 5 tahun, yaitu memang maksimal di luar belajar ya Bunda gitu. Jadi bukan pas untuk belajar gadget itu, tapi di luar waktu belajar itu maksimal itu 60 menit atau 1 jam. Jadi misalkan kalau digunakan untuk melihat video lain, hiburan gitu ya, untuk tadi anak yang balita terutama, nah itu memang maksimal adalah 60 menit penganjurannya. Tapi di atas usia tersebut, di atas usia 6 tahun atau mulai masuk dari kelas 1 SD ya Bunda gitu, sampai yang tadi itu usia SMA sebetulnya dianjurkan begitu. Tapi minimal itu sampai SMP, itu memang dianjurkannya adalah maksimal adalah 90 sampai 120 menit. Jadi cuma 1,5 jam sampai 2 jam aja. Nah, untuk SMA sendiri memang akhirnya tadi itu sudah lebih dianggapnya sudah lebih mandiri untuk bisa ini. Dan sebetulnya untuk SMA sendiri masih dikategorikan atau dimasukkan base teorinya adalah tadi itu maksimal 120 menit. Jadi dari 90 menit sampai 120 menitnya atau dari 1,5 jam sampai 2 jamnya. Jadi seperti kesimpulannya bahwa berapa sih durasi yang boleh gitu anak-anak digunakan untuk bermain, intinya itu ya, di luar jam belajarnya. Dan memang untuk SMA itu jauh lebih sulit karena semua medianya tadi itu ya, buku aja sudah benar-benar biasanya dipakai e-book gitu, Ayah Bunda. Lebih melihat aja Umi, ntar kira-kira bagaimana nih kakaknya gitu untuk melaksanakan segala macam halnya, apakah kalau intinya gini, kalau tugas-tugas sekolahnya sudah terselesaikan gitu kan, itu salah satu tugas tujuan perkembangannya Umi. Salah satu tujuan perkembangannya adalah tugas sekolah harus selesai. Nanti kalau misalkan kakaknya ini yang SMA selesai, tapi dia masih segala macam gadget, ya masih bisa dilonggarkan gitu. Tapi sangat tidak berlaku untuk yang tadi, untuk yang SD apalagi yang balita. Itu mah benar-benar harus dari yang SD. Seperti itu Umi, semoga menjawab itu untuk semua Ayah Bunda, bahwa batasan tersebut dari base penelitian dan semoga bisa dilakukan. Yang lebih sulit adalah bagaimana jika durasi tersebut anak sulit untuk cabut gitu gadgetnya. Nah itu yang sebetulnya jauh lebih harus adanya skill kita ya sebagai orang tua ya Bunda, menghadapi anak-anak kita yang berbeda usia, berbeda karakter untuk bisa ini. Dan saya harap kakaknya menjadi panutan juga, bisa nginin anaknya gitu, adiknya, terutama yang SD ini ya Bunda atau Umi. Saya harap itu biasanya kalau dari kakaknya, apalagi kalau dekat gitu sama kakaknya, itu bisa salah satu sumber suara yang membantu banget dari Ayah Bunda untuk menangani nih adiknya yang gadget terus gitu ya. Begitu Umi, semoga menjawab juga. Ya, mohon maaf untuk pertanyaan yang lain tidak bisa kami bahas satu persatu. Jika Ayah Bunda masih banyak pertanyaan, Ayah Bunda bisa bertanya langsung kepada Pak Mudra melalui atau menghubungi pihak sekolah, menghubungi WA Pak. Ya, langsung menghubungi WA-nya Pak Mudra.
Ya, Nomornya. Boleh nanti share. nanti akan kami share nomornya melalui wali kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Bernard Samudra, SPSI, atas pemaparan materi parenting hari ini yang sangat menarik untuk disimak. Kebenaran hanya milik Allah. Kami mohon maaf apabila secara acara berlangsung ada salah kata dan ucapan. Tidak terasa acara demi acara parenting hari ini kita lalui. Selanjutnya acara penutup dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Rifai. Pada Bapak Rifai, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma surah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها قربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذل يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازنا حسناتنا بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته وعشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بما طوت عليه قلوبنا ومن محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى ويسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلا أن نتوسل اللهم إنا نستشفع إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك نتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفة فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا على فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا على غيرك يا ربنا وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا وإياك نسألك فلا تخيبنا اللهم ارحم تضرعنا وامن خوفنا وتقبل اعمالنا واصلح احوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا والى الخير مآلنا وحقق بالزياده امالنا واختم بالسعاده اجالنا
هذا ذلنا ظاهر بين يديك وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فتركنا وانهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلى عفوك فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك غفور رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ayah Bunda untuk atensinya hari ini. Kita tutup acara parenting ini dengan bersama-sama baca hamdalah Alhamdulillah bil alamin. Rekor Zoom akan dibagikan melalui wali kelas. Dan kita tutup juga dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda.